Setiap hari para rahib yang kini berjumlah 30 orang menjalani kehidupan meditatif yang keras. Dalam sehari, para biarawan harus mengikuti prosesi doa hingga 7 kali. Pertama tentang kunjungan di sini itu nah yang untuk hal yang untuk kita biasa itu semua dilukiskan untuk biara ini merupakan salah satu cara hidup gitu, yang mau menunjukkan Mencari dan mendekatkan diri pada Tuhan adalah substansi dari perjalanan hidup manusia. Berangkat dari keyakinan iman inilah, orang mengarungi kehidupan dengan pilihan-pilihan jalan hidup. Komunitas Biara Katolik di Biara Pertapaan Trapis, Rawaseneng, Temanggung, Jawa Tengah adalah kelompok pendoa yang telah memilih jalan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Masih dapat ku terima. Model hidup rahib pendoa yang disebut kontemplatif ini telah dipilih secara sadar oleh Rafael Dian. Sebuah cara hidup meninggalkan dunia keramaian penuh warna yang ingar-bingar. Bagi Rafael Dian, pilihan hidup sebagai rahib pendoa membuat hidup ini menjadi penuh dan lebih berarti. Suatu kesadaran tentang makna hidup spiritual yang masih sangat langka dipahami oleh kaum muda sebayanya. Rafael Dian kini berusia 24 tahun dan telah 6 tahun hidup membiara. Dilihat dengan pertentangan dengan psikologis atau kepribadian saya yang masih muda, tentu itu akan mengalami pergolakan yang sangat hebat sekali ya. Dimana kalau pada umumnya itu orang-orang awam, anak-anak awam seumuran saya pasti sukanya hura-hura, ya kan? Datang ke mall, pergi ke mall, main-main, hobi dengan mengembangkan bakat musik tapi ketika saya di sini, apa yang bisa saya lakukan? Hanya diam, doa seperti itu kan, ada pertentangan itu pasti muncul. Keputusan tentang pilihan hidup yang memang tidak lazim, tak mudah diterima orang-orang terdekat, terutama keluarga. Namun tekad Rafael tetap bulat untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ketika saya bertanya kembali, apa maksudnya? Untuk apa saya datang ke sini? Sebenarnya apa yang saya mau dengan datang di sini? Itu akan menjadi lambat laun saya akan menerima itu. Maksudnya begini, ini kan jalan hidup saya nggak bisa terus-terusan bermain, terus-terusan hura-hura. Saya juga harus melihat hidup saya itu seperti apa, kehidupan yang bagaimana yang nantinya harus saya jalani. Dan Tuhan, kalau Tuhan memanggil ya saya yakin ini panggilan untuk saya, jadi ya saya jalani. Kehidupan sehari-hari Frater Rafael, sebutan untuk calon imam atau pastor, diawali dengan ibadat pagi pukul 3. Ibadat pagi ini dijalaninya bersama-sama dengan para rahib lain. Kabulkanlah permohonan yang kini kami panjatkan. Sunyi langkah menjadi gunung.
Ibadat pagi usai. Aktivitas rohani pribadi dilanjutkan oleh masing-masing rahib. Rafael meneruskan kegiatan rohani pagi dengan bermeditasi hingga mentari tiba. Aktivitas kerja sehari-hari Rafael diwujudkan dalam kegiatan berkebun. Rafael bertanggung jawab atas kebun kopi milik biara seluas 170 hektare. Saat bekerja usai, Rafael kembali tenggelam dalam kegiatan rohani bersama dan meditasi pribadi. Puncaknya adalah perayaan Ekaristi sore hari. Untuk menjalani hidup sebagai frater biara terapis, Rafael telah melalui proses persiapan selama 3 tahun. Barulah kemudian diterima sebagai frater di biara kontemplatif ini. Istilah frater memiliki makna harafiah, saudara laki-laki. Hidup frater Rafael telah terikat kaul atau sumpah untuk menjalani hidup secara sederhana. Tidak diperbolehkan memiliki kekayaan dan harus taat kepada pimpinan biara seumur hidup. Seperti para rahib lainnya, frater Rafael pun tidak menikah. Tujuan hidup selibat atau tidak menikah bagi para biarawan terutama agar perhatian seluruh hidupnya total hanya untuk melayani Tuhan. Biara terapis. Terapis adalah nama yang diambil dari biara La Trappe di Prancis. Nama biara terapis juga sering disebut OXO. OXO merupakan akronim dalam bahasa Latin Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae atau Ordo Cistercien Observansi Tertib. Para biarawan yang hidup di dalam biara terapis adalah komunitas para rahib yang menjalani kehidupan bertapa dalam kesunyian. Setiap hari para rahib yang kini berjumlah 30 orang menjalani kehidupan meditatif yang keras. Dalam sehari, para biarawan harus mengikuti prosesi doa hingga 7 kali. Pertama tentang kunjungan di sini, itu nak ya untuk hal yang untuk kita biasa itu semua dilukiskan untuk biara ini merupakan salah satu cara hidup gitu, yang mau menunjukkan nilai-nilai tertentu. Ya, nilai itu ya pertama itu doa, baik doa bersama maupun doa pribadi, dan kerja, dan membentuk semacam persaudaraan di dalam komunitas. Bekerja keras dalam suasana hening atau silensium magnum dalam istilah di biara menjadi ciri khas biara-biara kontemplatif seperti biara terapis. Para biarawan berbicara dengan biarawan lain atau berbicara dengan para pengunjung hanya seperlunya saja. Letak biara terapis terpisah dari masyarakat di sekitarnya. Keberadaan punggung sumbing Sindoro makin mengungkungi biara terapis dalam suasana sunyi. Hubungan dengan dunia luar bagi para biarawan tak lain hanya melalui buku-buku di perpustakaan biara. Kalau sumbangan biara ini yang pertama-tama itu cara hidupnya itu sendiri. Gitu. Bukan yang dikerjakan, tapi yang dijalani. Karena ini memberi semacam kesaksian bahwa kami percaya ada yang lebih tinggi. Gitu. Cara hidup kami itu, sebab kalau tidak orang kok seperti orang gila kok gelem-geleme hidup seperti itu, gitu loh. Gitu. Tapi ini karena iman.
Aturan yang berlaku di biara terapis merupakan pembaruan dari Regula Santo Benedictus.